Halo Super Friends, saya Haidir Sas, founder Verso Barista Academy. Halo Sobat Verso, kembali lagi di program kami Bukan Sekedar Barista. Nah, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kesempatan sangat spesial sekali, bisa saling sharing bersama salah satu barista ya dari Kota Palu, yaitu Bro Akram. Nah, Bro Akram ini adalah salah satu barista dari The Gate Coffee and Gold di Kota Palu, yang dimana The Gate ini sudah memiliki berbagai outlet di beberapa kota besar di Indonesia. Nah, tentunya pasti Bro Sobat Verso penasaran seperti apa sih pengalaman dan cerita seru dan menarik tentunya bersama Bro Akram. Nonton video ini sampai habis dan jangan lupa di like, comment, and subscribe agar channel Verso Entertainment semakin berkembang. Verso bukan sekedar barista. Sobat Verso, sekarang kita sudah sama Bro Akram yang Bro sudah nonton videonya tadi di awal. Nah, sekarang kita salam sama dulu nih. Halo Bang, apa kabar? Halo, baik Kak? Sehat? Sehat Kak. Kak Sas bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, sehat sekali. Alhamdulillah Kak. Iya. Oke, nah Bang Akram, saya panggil Bang Akram aja. Iya, Kak. Jadi biar kita santai nih pada sharing session kali ini, mungkin bisa diperkenalkan kepada rekan-rekan subscriber kita ya, pengalamannya Bang Akram pernah kerja di mana saja, plus kenapa bisa sampai di Kota Palu. Silakan. Betul Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Baik teman-teman, kenalkan saya Akram. Sebenarnya saya berasal dari Kota Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kemudian merantau ke Palu itu banyak ceritanya, panjang ceritanya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin kita akan bincang-bincang kayak mengenai kenapa bisa sampai ke Palu. Dan sekarang saya berprofesi sebagai barista di salah satu coffee shop di Kota Palu, yaitu di Gate Coffee and Gold Kota Palu. Selama kurang lebih setahun saya sudah bekerja sebagai barista kan. Di Palu Iya. Oke, di The Gate ini ya. Di The Gate. Sip. Oke. Kemudian pengalaman kenapa saya bisa tertarik sebagai barista itu panjang ceritanya Kak. Karena latar belakang saya sebenarnya bukan yang terjun langsung ke atau sekolah di bidang pariwisata, akan tetapi sebelumnya di Makassar di tahun 2013 itu saya pernah kuliah tapi tidak sampai lulus juga sih Kak, di LP3I Politeknik Makassar dengan mengambil jurusan manajemen informatika Kak. Manajemen informatika. Iya. Sekarang jadi barista. Seru nih sebenarnya. Oke, kemudian ya singkat ceritanya kan saya artinya tidak lanjut untuk menyelesaikan kuliah saya. Dan pada saat itu memang ada kendala ekonomi, jadi mewajibkan saya untuk mencari pekerjaan. Oke. Akhirnya saya mencari pekerjaan dan melihat lowongan sebagai waiters di salah satu coffee shop di kota Makassar. Masih di Makassar waktu itu ya? Oke. Lalu kemudian saya melamar dan tentunya keterima Kak. Awalnya sih sebagai waiters artinya agak berat saya jalani kayak artinya dengan latar belakang yang umumnya yang sebelumnya tidak ada, dengan melayani tamu harus tingkat yang dengan latar belakang orang yang kita layani itu berbeda-beda. Iya. Pernah kena marah kayak gitu kan. Kemudian juga kita butuh kesabaran yang lebih lah artinya. Tapi ada satu hal yang membuat saya bertahan di pekerjaan itu karena saya tertarik dengan
profesi barista itu bukan hanya sekedar membuat produk, dan waiters itu bukan hanya sekedar melayani dan sebagainya. Kita banyak bertemu dengan karakter orang yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda, dan saya yang dulunya pendiam, nah dengan menjalani profesi tersebut akhirnya saya mulai dipaksa untuk bagaimana saya harus bisa berbicara seperti itu Kak, melayani customer dengan sabar. Nah, pada akhirnya saya ingin belajar dan terus belajar mengetahui tentang bagaimana menangani pelanggan, mengatasi komplain dan sebagainya. Nah, itu yang membuat saya menjadi salah satu alasan saya ingin bertahan di profesi ini kan. Oke. Akhirnya. Berarti itu adalah alasan utama Iya. mengapa Bro Akram ini bertahan di profesi barista. Iya. Nah, seperti itulah teman-teman ya dari pengalaman Kak Akram selama di Makassar tadi. Nah, tapi kami masih penasaran nih Bang Akram. Bagaimana bisa Bang Akram sekarang tiba di Palu, di The Gate Coffee and Gold Palu, dan masih mencintai profesi baristanya? Apa alasannya? Dan bagaimana proses perjuangan Anda bisa ada di sini? Baik Kak. Jadi pada intinya kenapa saya bisa sampai ke Kota Palu, mungkin saya bisa bilang itu karena jodoh yang mengantarkan saya ke sini. Which keren. Oke. Iya. Tapi kenapa saya bisa tetap memilih profesi barista sebagai pekerjaan yang saya geluti? Karena berurut dengan pengalaman saya di Makassar. Jadi ada yang memotivasi saya Kak selama di Kota Palu, kenapa saya harus menjalani profesi itu, karena ada pengalaman sebelum saya meninggalkan Kota Palu. Saya pernah, jadi selama setahun lebih bekerja di coffee shop Makassar. Saya pernah jadi mengikuti kompetisi barista. Oke. Dan itu kompetisi barista pertama saya di tahun 2015 akhir. Akhirnya sebenarnya kalau mau dibilang sih Kak, saya masih awal-awal sebagai dari waiters ke barista, dan saking semangatnya saya menjalani profesi barista, akhirnya saya memberanikan diri Kak untuk mengikuti kompetisi barista. Akan tetapi saya tidak mengukur satu hal Kak, yaitu knowledge yang saya miliki dan pemahaman tentang peralatan coffee shop yang lebih jauh lagi. Akhirnya saya memberanikan diri, singkat cerita Kak, memberanikan diri dan mendaftarkan sebagai peserta kompetisi barista di Makassar. Dan saya ikut Kak. Dan ini didukung penuh dengan store manager saya. Oke. Boleh saya sebut namanya? Boleh, silakan. Dan terima kasih atas bimbingannya selama di Makassar Pak. Oke. Pak Erik Topan. Oke. Bang Erik Topan nih. Ini sekarang anak didiknya sudah semakin keren nih. Oke. Pada saat itu akhirnya salah saya juga sih Kak, membawa nama coffee shop yang harusnya itu saya tidak lakukan. Artinya bisa dibilang saya merasa membuat malu. Oke. Karena pada saat artinya pada saat memulai kompetisi, dan saya mulai untuk bilang time. Yes. Akhirnya saya mulai membuat espresso shoot 2 yang akan disajikan kepada juri. Tapi yang saya tidak perhatikan Kak, sesimpel basket filter pada portafilter itu yang saya gunakan yang harusnya double basket pada portafilter double spot. Tapi yang ada di double spot itu untuk single basket Kak. Oke. Jadi akhirnya pada saat saya brewing espresso yang harusnya espressonya ini keluar, itu malah bubuk kopinya juga ikut turun Kak. Oke. Dan itu kan pengalaman pertama saya Kak. Yes. Dan saking paniknya saya langsung setelah bilang time langsung time lagi untuk berhentikan waktu saya. Dan itu belum selesai. Belum selesai Kak sebenarnya untuk
menyajikan double espresso itu. Siap. Dan saya termenung menatap Pak Erik itu tatapan untuk sebagai tanda minta maaf karena telah membawa nama baik coffee shop, tapi hasilnya begini. Akhirnya di backstage di belakang panggung itu saya meminta maaf dan akhirnya terbawa suasana, akhirnya menangis. Ya, it's okay. Jadi sebenarnya bro ini secara tidak langsung yang bisa kami simpulkan sudah melalui proses salah satu proses kesuksesan, ya kan? Jadi biasanya sih berdasarkan cerita-cerita yang sudah menang lomba ya tidak ada yang langsung bisa juara. Mereka harus melewati fase-fase gagal. Tapi itu sangat keren sekali bro, ya. Jadi itu adalah salah satu cerita yang membuat saya cukup terharu juga atas perjuangan Bro Akram ini yang sekarang bisa sampai di level sekarang berada di Kota Palu. Jadi bukan di Makassar lagi nih, iya kan? Nah otomatis sekarang mungkin bro dapat mentor baru lagi, mendapatkan pengalaman baru lagi. Nah, tapi pertanyaan kita ini belum terjawab nih yang satu ini. Kenapa sekarang bisa sampai di Kota Palu? Nah, kebetulan saya mempunyai teman dekat, bisa dibilang gebetan kan? Siap, teman kita. Yang ada asli Kota Palu, orangnya terasal dari Kota Palu. Akhirnya saya berkeputusan untuk lanjut menikah kan? Oh berarti sudah menikah? Iya. Saya sudah menikah. Jadi, mohon maaf buat yang silakan. Di tahun 2018 kan saya melamar pujaan hati. Siap. Ya, kemudian melangsungkan resepsi itu di awal-awal 2018 Februari kalau saya. Akhirnya memutuskan untuk menetap di Kota Palu. Berarti sekarang Palu ini bukan sebagai sudah menjadi rumah ya, rumah kedua setelah kampung halaman jadinya. Dan ceritanya Kak, untuk awal-awal di Kota Palu artinya masih cari-cari pekerjaan, tidak langsung berada di tempat kerja saya yang sekarang ini di Gade Coffee & Go. Jadi ada beberapa coffee shop juga yang saya pernah lamar kerja, salah satunya di boleh saya sebut? Boleh, silakan, enggak apa-apa. Di Kopior Kak selama 6 bulan, tapi saya berhenti kerja itu bukan karena saya resign, tapi saya mendapatkan kecelakaan pas pulang nge-shift Kak. Kecelakaan tangan adalah artinya saya sakit dan harus beristirahat selama kurang lebih 6 bulan Kak, untuk memulihkan kondisi fisik lagi. Cukup lama juga 6 bulan ya. Dan itu artinya keuangan masih sangat-sangat masih merintis lah istilahnya ya. Sangat terganggu Kak, karena saya sudah berkeluarga dan di tahun 2020 saya kecelakaan itu anak pertama sudah ada juga Kak. Dan untungnya saya kenal baik dengan supervisor, ada yang mempertemukan saya dengan supervisor sebelumnya, dan itu cikal bakal awal saya bisa bekerja di Degade Kak. Berarti semua dari relasi ya? Iya betul, dari relasi. Dari tempat kerja saya sebelumnya diperkenalkan dengan Kak Mifta, akhirnya Kak Mifta kenal saya, dan pada saat saya pulih, mungkin syukurnya alhamdulillah Kak Mifta hubungi saya Kak, ada lowongan kerja di Degade. Degade Palu, akhirnya saya berminat Kak, karena saya bilang sebelumnya enggak langsung kerja sih Kak, karena saya bilang saya habis kecelakaan dan harus masih dalam masa pemulihan. Seperti itu Kak. Jadi bilang oh ya Akram kalau sudah siap, dan ini juga sebulan lagi karyawan yang lama akan meninggalkan Degade, dan kalau bisa Akram yang masukkan lamaran, nanti diseleksi lagi berkasnya, dan ini peluang saya bilang Kak. Jadi makanya setelah saya pulih, saya buat lamaran kerja dan ternyata betul dipanggil interview dan diterima bekerja di Degade. Keren ya. Jadi kesimpulan yang bisa kita tarik dari ceritanya Bang Akram ini ya, bahwasanya relasi dan menjaga relasi itu sangat penting teman-teman. Karena beliau tidak akan pernah tiba di sini jikalau kita tidak memiliki relasi yang baik. Nah seperti itu, jadi bisa dikatakan bahwasanya rezeki itu bukan saja sekedar kita punya uang yang banyak atau mendapatkan uang yang banyak, tetapi mendapatkan teman yang baik itu juga adalah salah satu rezeki yang tentunya sangat bernilai. Nah Bang Akram, tadi sudah keren sekali ya cerita yang disampaikan Bang Akram ini, saya juga
secara tidak langsung sangat mengapresiasi sekali perjuangannya bisa sampai di kota Palu dan bisa bekerja di salah satu outlet yang ternama di Indonesia, The Gate Coffee and Gold. Nah, tapi kita mau tanya nih, kira-kira Bang Akram otomatis selama menjadi barista banyak sekali suka dan duka yang Bang Akram sudah lalui nih. Bisa dibagikan nggak sedikit kepada teman-teman Sobat Verso ini suka dukanya selama menjadi barista? Silakan. Baik, atas kesempatannya. Kalau sebagai barista sih betul kan, banyak suka dan dukanya kan. Oke. Jadi hampir seimbang sih kan antara suka dan dukanya. Apalagi kita yang, orang baru yang terjun ke dunia barista atau pelayanan seperti itu kan, menemukan hal-hal yang membuatnya kaget kan. Contoh kayak misalkan ada komplainan dari customer atau pelanggan, bagaimana cara kita menahan ego untuk bersabar dan membuat customer ini bisa menerima kesalahan yang kita lakukan. Betul. Kayak gitu sih Kak. Dan di sisi lain artinya di Indonesia sendiri barista tidak layaknya PNS yang digaji UMR. Ada beberapa tempat Kak yang dari sepengalaman saya juga, di beberapa tempat kita sebagai barista itu dibayar di bawah upah. Oke. Tapi apa yang membuat kita bertahan Kak? Oke. Itu tergantung lagi kepada masing-masing personalnya Kak ya. Oke. Apakah dia ingin menambah ilmunya dan pengalamannya di tempat dia bekerja sekarang, contohnya sebagai barista, dan juga apalagi dia masih belum ada pengalaman kerja sebelumnya Kak. Jadi bisa dikatakan barista ini atau mahasiswa-mahasiswa yang sementara kuliah sambil nge-shift part time itu Kak, bisa menjadikan referensi yang baik untuk jenjang karir yang lebih baik juga. Betul. Ke depannya kayak gitu sih. Dan barista itu bukan hanya bikin produk Kak. Betul. Seperti yang saya bilang dan Kak saya simpulkan tadi bahwa kita bertemu banyak relasi teman-teman baru di dunia pelayanan ini kan. Orang yang datang ke outlet, coffee shop itu dengan latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda Kak. Betul. Kemungkinan ada owner coffee shop yang datang ke tempat kita melayaninya dengan baik, dengan santun, dengan attitude yang kita jaga. Dia melirik kita sebagai orang yang, oh kayaknya saya cocok nih kerjasama dengan beliau kayak gitu kan. Jadi akhirnya tercipta peluang-peluang baru ke depannya Kak. Selain itu ditawari untuk mengelola suatu coffee shop dan juga ya ditawari kerjasama yang dalam bisnis dan lain-lain. Kan tidak selamanya juga kita bekerja di coffee sebagai barista akhirnya sampai tua kan. Ya. Jadi ada masa di mana kita bisa bekerja itu dengan fisik kita kan. Iya. Pasti kedepannya kita berpikir, oh pengen punya usaha juga dengan latar belakang saya sebagai barista, pengen buka coffee shop nanti kedepannya, pengen berwirausaha, berbisnis. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan tentang suka dan dukanya. Oke Sobat Verso, jadi berdasarkan suka duka dari Bang Akram ya, ada kesimpulan yang bisa kita petik di situ. Menjaga attitude menjadi seorang barista itu sangat penting sekali, karena dengan menjaga attitude kepada tamu customer yang awalnya tamu ini adalah raja, bisa menjadi teman kita, dalam berbisnis dan dalam happy santai. Jadi buat Anda teman-teman sangatlah penting untuk menjaga attitude Anda seperti itu. Nah, baik Bang Akram, kita mau lanjut pertanyaan. Kita tadi sudah membahas tentang barista, pengalaman dan lain-lain. Yang kita pengen tahu nih sekarang, seberapa penting sih kopi dalam hidupnya Bang Akram? Silakan. Baik Kak. Jadi ada dua jawaban yang saya akan sampaikan. Oke. Ditanya mengenai pertanyaan tersebut, seberapa penting sih kopi bagi di kehidupan saya Kak? Kalau ditanya 10 tahun ke belakang, saya jawab enggak begitu penting. Oke. Karena saya cuma ngopi di rumah, ngopi seperti layaknya orang biasa dan tidak ada pengaruh. Oke. Tapi kalau dijawab sekarang Kak,
saya bisa bilang sangat penting, karena di industri kopi dan kopi itu sendiri yang membawa saya mempunyai pengalaman-pengalaman di bidang barista itu dari kopi semua kan, dari kopi. Jadi penghasilan saya, kehidupan saya yang saya bisa bertahan hidup sampai hari ini mungkin dari penghasilan dan gaji saya yang saya dapatkan itu dari hasil saya menjual kopi kan. Keren. Kayak gitu sih kan. Jadi sangat penting kan Sangat untuk penting. bagi saya untuk Sudah menyatu sekarang ya. ini. Iya. Seperti sudah menyatu dalam kehidupan yang tidak bisa, kopi ini tidak bisa terlepas lagi dari kehidupan kita sehari-hari ya. Iya, untuk sekarang begitu kan. Oke, siap. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi dalam dunia barista itu memang kopi itu tidak bisa terlepas dalam kehidupan sehari kita. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Bang. Kita sudah membahas tentang barista, kopi, dan kembali lagi bahwasanya kita akan menatap ke 1 sampai 5 tahun kehidupan ke depan. Nah, apa harapan Anda untuk Anda pribadi di 5 tahun yang akan datang ini? Anda mau ngapain nih? Silakan. Untuk harapan saya 5 tahun ke depan ya, kalau bisa tidak di bar lagi, Oke. tapi masih di industri kopi ini kan. Oke. Artinya bisa jadi saya bercita-cita ingin menjadi petani kopi sih, Keren. yang mempunyai kebun kopi yang menyuplai kopi shop yang ada. Karena saya masih optimis 10 tahun, 5 tahun ke depan itu industri kopi akan semakin maju dan berkembang. Keren sekali. Ya. Artinya seperti itu sih. Oke. Kalau dari saya. Siap. Oke, jadi itu teman-teman ya yang sangat kita perlu pahami sekali bahwasanya tanpa petani kopi, profesi barista ini tidak ada teman-teman. Jadi beliau sudah menyampaikan impian yang sangat mulia sekali. Nah, Bang Akram, jadi kita sudah membahas banyak sekali cerita yang menurut saya bisa jadi pembelajaran juga buat para teman-teman umum ataupun yang profesi barista dari pengalaman Anda. Menurut Bang Akram sendiri, bukan menurut sih, ini mungkin Bang Akram sendiri bisa menyampaikan pesan-pesan untuk barista Indonesia ke depannya. Silakan Bang. Baik, terima kasih atas kesempatannya sekali lagi Kak Sas. Dan untuk teman-teman yang menggeluti bidang barista di Indonesia, saya pun merasa masih perlu belajar dan terus belajar sampai hari ini, karena perkembangan industri kopi yang ada di Indonesia sendiri masih terus berkembang. Jadi hal-hal yang kita ketahui sebelumnya bisa jadi itu berkembang dan ada hal-hal baru lagi yang belum kita ketahui ke depannya. Benar. Nah, maka dari itu teman-teman yang menggeluti barista di bidang barista atau profesi barista, jangan takut untuk tidak mendapatkan pekerjaan nanti ke depannya. Seperti saya yang dari Makassar ke Palu Kak, itu bisa dengan sedikit bersusah payah meskipun begitu, tapi tetap dapat pekerjaan kan di Kota Palu, karena ada banyak coffee shop yang bisa kita melamar bekerja di tempat itu. Dan saya merasa beberapa tahun ke depan dan bahkan di tiap tahunnya akan banyak tempat atau coffee shop lainnya yang bakalan buka. Jadi jangan takut kehilangan pekerjaan sebagai barista atau yang berprofesi sebagai barista. Cukup saran lagi dari saya, jangan berhenti belajar terus. Attitude dalam setiap pekerjaan dan profesi itu menurut saya yang harus dijunjung tinggi, karena selain knowledge, pengetahuan, tanpa attitude kita bukan siapa-siapa. Benar sekali. Begitu sih kan. Oke. Dan kembali lagi pengalaman saya, kegagalan saya yang saya dapatkan pada saat berkompetisi sebelumnya itu kan karena saya tidak ada kesiapan. Oke. Dan apa yang saya ketahui itu hanya sebatas pengetahuan saja, tapi belum memahami pekerjaan saya seperti apa, begitu sih, penggunaan alat dan sebagainya. Jadi untuk teman-teman jangan berhenti belajar.
kalau bisa untuk teman-teman yang belum ada pengalaman sama sekali kan bisa belajar di Betul. di tempat-tempat pelatihan yang disediakan sudah banyak sih, kayak gitu sih kan. Oke, jadi teman-teman ya, buat teman-teman barista, benar sekali apa yang disampaikan Bang Akram ini, bahwasanya dalam dunia hospitality industri ini, apalagi untuk profesi barista ini, banyak sekali lapangan pekerjaan. Tapi bagaimana caranya ketika Anda ingin mengupgrade skills Anda, selesaikan pekerjaan Anda dengan baik, untuk Anda bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di kemudian hari, seperti itu. Terus yang kedua yang bisa kita simpulkan, bahwasanya jangan pernah takut melalui yang namanya proses kegagalan, entah itu dalam bidang kompetisi atau apa, karena salah satu kunci keberhasilan adalah melalui banyak kegagalan. Nah, dengan mendengarkan kisah inspiratif dari Bang Akram ini, tentunya kita banyak sekali mendapatkan ilmu buat kita jadikan pembelajaran di kemudian hari ketika Anda memutuskan untuk menjadi barista. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bang Akram. Terima kasih, kasih Kasas. Oke, atas waktu yang sangat luar biasanya. Semoga kedepannya kita bisa terus berkolaborasi lagi di bidang-bidang lain, dan kami juga sangat berterima kasih kepada The Gate Coffee and Palu sudah menyediakan layanan dan tempat yang sangat luar biasa sehingga kita bisa mengadakan program bukan sekedar barista ini. Oke, sekali lagi terima kasih Bang ya. Terima kasih. Oke, nah baik, seperti itu teman-teman keseruan kita bersama Bang Akram dalam segmen bukan sekedar barista. Jangan lupa buat teman-teman untuk nonton di episode berikutnya. Kita akan menghadirkan barista-barista dan kita bisa barista-barista lainnya, dan kita bisa saling bertukar pikiran, saling sharing cerita unik dan menarik lainnya. Oke, saya Sas dan Bang Akram, Verso Bukan sekedar barista.